Halo semua, di video kali ini kita akan lihat tutorial bagaimana menghitung distribusi normal menggunakan kalkulator. Nah, di sini saya menggunakan kalkulator Casio FX 9860 G generasi ketiga ya, G Triple I. Nah, untuk awalnya kita akan lihat terlebih dahulu distribusi normal ya. Biasanya akan dilambangkan seperti ini, notasinya X normal ada 5 9. Nah, 5 itu menunjukkan mean atau mu, disimbolkan dengan mu. Dan 9 itu adalah itu variansnya ya. Berarti dari varian 9 ini kita tahu nanti standar deviasinya 3. Lalu kita hitung Z-nya. Z-nya di sini X kurang mu dibagi standar deviasinya. Berarti 8 kurang 5 per 3 dapat 1. Nah, kita akan cari di sini yang ditanyakan untuk P X kecil dari 8. Nah, untuk X kecil dari 8, nah sorry di sini ada kesalahan ya. Terusnya X kecil dari 8, artinya sama dengan P untuk Z kecil dari 1. Dan kita lihat di tabel distribusi normal, di mana untuk 1. Sebenarnya untuk perhitungan ini mungkin bisa ya dibaca di buku atau dilihat tutorial lain, karena di sini sebenarnya kita fokus bagaimana menggunakan kalkulator. Nah, ini sebagai kilas untuk membuktikan aja nanti ya. Nah, ini untuk Z-nya 1. Nah, nilainya 0,8413. Oke. Nah, kita lihat bagaimana menggunakan kalkulator di sini. Nah, untuk kalkulator sendiri kita akan butuh data itu min dan sigmanya, atau kita butuh min sama standar deviasi atau simpangan baku ya. Nah, kembali ke kalkulator ya, coba ke kalkulator di sini, silahkan nyalakan kalkulator dan pilih menu. Nah, nanti tampil di layarnya main menu seperti ini. Lalu pilih statistik. Nah, di sini ada di yang kedua ya. Lalu kita pilih dua. Kita pilih di sini distribusi. Nah, menu-menu di bawah ini menunjukkan urutan untuk F-nya. Nah, untuk memilih menu ini, kita bisa gunakan untuk grab. Berarti kita bisa gunakan F1, untuk calculation bisa gunakan F2, dan seterusnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah distribusi. Karena distribusi normal, berarti di sini posisinya ada di yang kelima. Kita bisa gunakan tombol F5. Kembali di sini, aturannya sama. Distribusi normal itu ada di yang pertama. Artinya kita gunakan F1 dan kita pilih LCD, normal cumulative distribution. Nah, untuk X kecil dari 8, artinya di sini batas atasnya adalah 8. Artinya kita input uppernya 8. Dan untuk batas bawahnya kan kalau kecil dari 8 kita nggak tahu batas bawahnya. Berarti kita masukkan nilai paling kecil. Nah, di sini nilai paling kecil untuk lowernya kita masukkan aja -1 kali 10 pangkat. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan tombol kali 10 pangkat X kali 10 pangkat 10. Nah, kalau di layar kalkulator itu ada E ya. E itu artinya 10 pangkat. Uppernya 8. Nah, untuk mu-nya kita sesuaikan mu-nya 5, dan untuk sigmanya 3. Lalu ya, setelah masukkan nilai silakan dipencet X ya. Lalu lanjut ke bawah. Nah, selanjutnya pilih execute. Ada dua pilihan di sini, ada calculation dan ada draw the graph. Untuk calculation bisa gunakan F1 ya untuk menghitung. Kalau untuk melihat grafiknya, kita bisa gunakan draw the graph, itu bisa gunakan fungsi dari F6 di kalkulatornya. Kita coba F1 terlebih dahulu. Nah, artinya nilai P-nya itu 0,8413. Nah, ini sama dengan nilai yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya untuk Z-nya kan 1. Nah, perubahan Z-nya itu 1. Itu sama. Oke. Nah, itu
dengan menggunakan kalkulator. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat gambar grafiknya, silakan tadi dipilih exit ya. Lalu sekarang kita pilih draw atau F5. Jadi kira-kira daerahnya seperti ini. Nah, sebenarnya langsung kita pilih draw aja karena di sini juga akan muncul nilai P, nilai Z-nya masing-masing. Sementara untuk batasan distribusi normal ini tidak sebatas X kecil dari 8 saja ya. Bisa untuk X besar dari atau X dalam interval tertentu. Nah, untuk case ini coba kita perhatikan ya di bawah ini. Silakan lihat di layar bagian kiri. Misalkan distribusi normal untuk 4 dan 25 ya. Mu-nya 4 dan standar deviasinya 5. Nah, untuk perhitungan manual, teman-teman bisa menggunakan yang bisa dihitung sendiri dengan fokus, lalu dilihat tabel. Nah, sementara di sini untuk menggunakan kalkulator, nah kita ulang ya, save dulu semuanya. Nah, kita lihat dari menu, kita ulang. Artinya dari main menu kita pilih dua, lalu kita pilih distribution dengan memilih F5, lanjutkan dengan memilih normal atau F1 dan LCD. Nah, datanya kita ambil data di soal nomor 2 ini ya. Kita selesaikan yang untuk X antara 3 sampai 4,5. Artinya di sini untuk lowernya itu 3 boundnya dan upper boundnya 4,5. Untuk sigmanya 5, untuk mu-nya 4. Nah, coba kita execute, langsung kita draw aja ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Dan untuk hasil P-nya itu 0,11 0,11908 ini bulatkan menjadi 1191. Nah, jadi kalau untuk model P-nya seperti ini, berarti ini sebagai lower 3 dan 4,5 sebagai upper boundnya. Nah, untuk model lain misalkan ditanya untuk P X besar dari negatif 1,5. Nah, untuk besar dari 1,5 artinya yang untuk kredit datanya mu-nya sama, sigmanya sama, besar dari negatif 1,5 artinya batas paling bawahnya itu adalah negatif 1,5. Sementara batas atasnya kita nggak tahu, artinya kita masukkan aja nilai paling besar. Sama seperti tadi, berarti kita masukkan aja 1 kali 10 pangkat 10. Karena nilai ini paling besar. Setelah itu kita execute dan kita langsung draw aja ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kenapa kita masukkan nilai dari 1 kali 10 pangkat 10? Karena 1 kali 10 pangkat 10 itu daerahnya berada di sini ya. Jadi dianggap sudah jauh di sini, sudah mendekati nol webnya ini. Nah, berarti di sini kita dapat nilai P-nya 0,8643. Nah, itulah cara menggunakan kalkulator untuk menghitung distribusi normal. Dan di sini saya menggunakan ya tadi kalkulatornya itu Casio FX 9860 generasi ketiga.